Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Nuswantara, bagaimana kabarnya? Ya, kembali lagi di channel Nuswantara Media. Ya, untuk kali ini diskusi kita adalah tentang dana bantuan operasional sekolah atau sering akrab di telinga kita dengan sebutan dana BOS. Nah, seperti yang kita tahu, minggu lalu sudah mulai tahun ajaran baru ya bagi siswa SD sampai dengan jenjang SMA. Nah, untuk sekolah yang zonanya sudah dinyatakan zona hijau, itu boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka, normal seperti biasa. Namun, untuk sekolah yang masih dinyatakan berada dalam zona merah, maka harus tetap melaksanakan pendidikan atau pembelajaran secara daring, online di rumah. Nah, ternyata hasil riset dari tim Nuswantara Media menunjukkan bahwa banyak sekali keluhan-keluhan baik yang dialami oleh orang tua maupun peserta didik tentang pelaksanaan pembelajaran daring itu sendiri, mulai dari sinyal, kuota internet maupun perangkat yang digunakan oleh siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah, kemudian muncul pertanyaan, boleh nggak sih dana BOS ini digunakan untuk membeli kuota, nah, bagi siswa maupun guru dalam melaksanakan pembelajaran daring di rumah ini? Nah, bagaimana jawabannya? Sebelum kami lanjutkan, klik subscribe dulu, tonton sampai habis biar nggak salah paham. Oke? Untuk membahas dana BOS, maka kita harus berpedoman pada dua regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud. Ya, yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Kemudian Kemendikbud juga mengeluarkan mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan. Nah, jadi ada sedikit revisi dari Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tadi. Nah, untuk selanjutnya kita perlu tahu nih, sahabat Nuswantara sekalian, berapa sih jumlah dana BOS yang diterima oleh tiap siswa? Nah, di Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tadi dijelaskan besaran biaya bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang diterima oleh masing-masing peserta didik. Yang pertama, untuk jenjang SD ini mendapatkan Rp900.000 ya untuk per satu peserta didik per tahunnya. Ya. Kemudian untuk siswa jenjang SMP ini mendapatkan sebesar Rp1.100.000 per siswa per tahunnya. Nah, untuk siswa jenjang SMA ini tentunya lebih besar lagi, yaitu sebesar Rp1.500.000 per siswa per tahunnya. Kemudian untuk jenjang SMK ini ternyata lebih besar daripada SMA. Ya, untuk SMK itu mendapatkan Rp1.600.000, Rp1.600.000, ya lebih besar 100.000 jika dibandingkan dengan jenjang SMA tadi. Kemudian untuk sekolah luar biasa ini mendapatkan Rp2.000.000 per siswa per tahunnya. Nah, jadi itu sekarang bisa dikalkulasi jika mungkin anaknya ada yang di jenjang SD, SMP, SMA itu berapa per siswa per tahunnya, seperti itu. Nah, sekarang apa saja yang boleh dibiayai dari dana BOS? Nah, ini perlu sahabat Nuswantara tahu ya. Bagi yang mungkin sahabat Nuswantara yang masih sekolah ataupun yang sudah memiliki anak yang usianya masih usia sekolah. Ya, yang pertama, dana BOS bisa digunakan untuk proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, itu boleh. Jadi kemarin masih rame-rame soal PPDB, nah itu boleh pendanaannya dilakukan melalui dana BOS. Ya, kemudian boleh dilakukan untuk pengembangan perpustakaan.
Nah, ini dibelikan buku ataupun dibelikan alat peraga seperti peta, global dan sebagainya untuk menunjang pembelajaran peserta didik. Nah, itu boleh. Kemudian yang ketiga, nah ini boleh digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah kan biasanya ada ekstrakurikuler pramuka, kemudian ada ekstrakurikuler tari, ekstrakurikuler musik, pencak silat dan sebagainya. Lah itu dana BOS boleh digunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang keempat, nah ini dana BOS bisa digunakan untuk kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Nah itu ya. Yang kelima, boleh digunakan untuk kegiatan administrasi kegiatan sekolah. Jadi misalkan untuk membiayai kegiatan tata usaha sekolah itu juga boleh. Kemudian pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Nah, yang keenam itu boleh digunakan untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Jadi biasanya sekolah itu mengadakan workshop atau seminar untuk meningkatkan SDM ya, sumber daya manusia, baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Contohnya seperti workshop penyusunan RPP, workshop pengembangan kurikulum. Nah, itu boleh dilakukan atau boleh didanai dengan menggunakan dana BOS seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dana BOS boleh digunakan untuk langganan daya dan jasa seperti listrik. Ya, jadi langganan listrik itu kan setiap bulan. Kemudian air, mungkin jika yang masih menggunakan PDAM. Kemudian WiFi itu juga boleh dibiayai dari dana BOS. Yang kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, ini pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah untuk apa ya? Jika ada kerusakan-kerusakan ringan. Jadi misal seperti ada kursi yang patah kakinya, kemudian ada papan yang jebol, yang itu ringan, itu boleh dibenahi dengan menggunakan dana BOS seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah penyediaan alat multimedia pembelajaran. Jadi boleh ya digunakan untuk membeli komputer, membeli LCD proyektor, nah itu boleh. Kemudian yang ke-10 penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kepekerjaan, pemagangan guru dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Kemudian yang ke-11 penyelenggaraan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMA LP. Boleh. Nah, yang terakhir dana BOS ini bisa digunakan untuk pembayaran honor. Ya, ini untuk guru honorer seperti itu. Nah, itu tadi 12 item yang bisa didanai menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Nah, sekarang kebalikannya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dibayarkan menggunakan dana BOS ya. Yang pertama, nah ini disimpan dengan maksud dibungakan. Nah, ini untuk jumlah dana BOS besar nih. Bisa sampai ratusan juta atau mungkin jika siswanya banyak bisa sampai miliaran. Nah, ini kan kalau misalkan otak bisnis ini bisa digunakan untuk tabungan deposito, kemudian nanti bunganya juga lumayan besar. Nah, mengambil keuntungan dari bunga ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi tidak bisa ya mentang-mentang dana BOS itu besar kemudian ditabung dan nanti dengan tujuan untuk dinikmati bunganya, itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, ini tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain. Ya. Jadi misal ada guru atau teman si pengelola BOS ini yang mungkin kepepet banget butuh duit ya untuk bayar utang misalnya. Nah, ternyata sama si pengelola BOS ini mau dipinjami dari uang BOS itu sendiri. Nah, itu tidak boleh. Apapun alasannya itu tidak diperbolehkan untuk meminjamkan dana BOS kepada pihak lain seperti itu. Nah, yang ketiga, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Jadi biasanya
pemerintah itu sudah punya aplikasi khusus atau sistem khusus untuk pelaporan dana BOS. Jadi tidak boleh dari dana BOS itu kemudian membeli software ataupun perangkat lunak lainnya ya untuk pelaporan dana BOS, tidak boleh karena sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Seperti tadi ya. Jadi biasanya kalau aplikasi-aplikasi baru ini sudah ditetapkan standarnya atau sudah dikasih oleh pemerintah. Jadi tidak perlu kita beli lagi. Ya, sekolah beli lagi itu nggak beli. Terus yang kelima, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Nah ini juga misalkan sekolah mau mengadakan konser musik ya, kemudian apalagi ya biasanya yang tidak menjadi prioritas itu masak-masak ataupun event-event yang sekiranya itu nggak ada kaitannya dengan pembelajaran, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan masih ada kaitannya dengan pembelajaran, misal untuk SMK itu ya, misalkan ada kegiatan yang sifatnya harus di luar dan butuh kegiatan penunjang, nah itu boleh asal kegiatan itu masih kegiatan prioritas. Kemudian yang keenam, ini membiayai dengan kegiatan dengan mekanisme iuran, itu juga nggak boleh. Terus yang ketujuh, membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi. Nah, ini kan sering, biasanya di sekolah-sekolah yang punya ekstrakurikuler tari, ekstrakurikuler musik, drum band, pencaksilat. Itu kan biasanya ada seragamnya. Nah, jika guru itu membeli seragam, kemudian itu untuk diberikan kepada siswa, itu tidak boleh. Ya, yang boleh adalah untuk inventaris sekolah, jadi bisa dipakai turun-temurun. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau kepentingan pribadi, tidak boleh. Kemudian yang kedelapan, digunakan untuk pemeliharaan prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang atau berat. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, boleh untuk pemeliharaan sarana asal pemeliharaan sarana itu kerusakannya ringan. Ya, kalau kerusakannya sedang atau berat tidak boleh karena pemerintah sudah punya alokasi sendiri untuk membenahi kerusakan yang sedang atau berat itu. Terus yang kesembilan, membangun gedung atau ruangan baru. Nah, ini juga nggak boleh digunakan meskipun di sekolah tersebut kekurangan ruangan kelas, tidak boleh menggunakan dana BOS untuk membangunnya. Ya seperti tadi sudah ada dana alokasi khusus ya untuk pembangunan ruang kelas atau gedung-gedung baru lainnya seperti itu. Yang ke-10, tidak boleh digunakan untuk membeli saham. Lah, cerdas sekali ya. Misalkan gurunya atau pengelola BOS ini paham tentang trading, tentang bursa efek dan sebagainya, terus dana BOS dibelikan saham meskipun tujuannya nanti untuk keuntungan sekolah, tetapi tetap tidak diperbolehkan ya membeli saham dengan alasan apapun. Terus yang ke-11, membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS reguler atau perpajakan program BOS reguler yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau Kementerian. Terus yang ke-12, membiayai kegiatan yang telah dibiayai penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber daya lainnya. Seperti itu. Jadi misal pemerintah sudah membuat kegiatan dan itu sudah dibiayai full oleh pemerintah, maka tidak boleh menambah biaya tambahan dari dana BOS. Yang ke-13, melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS reguler atau kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, nggak boleh diselewengkan. Terus yang ke-14, bertindak sebagai distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan, itu juga tidak boleh. Nah, tapi ya meskipun larangan ini jelas tertuang dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020 itu tadi. Nah, ternyata masih banyak ya selama ini ditemukan beberapa kasus terkait dengan penyelewengan dana BOS. Contohnya seperti ini. Seperti ini juga ada. Ini juga kasus terkait dengan dana BOS. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, jawabannya adalah kurangnya transparansi terkait dengan penggunaan dana BOS itu sendiri. Maka pihak sekolah seyogyanya ya seharusnya perlu mempublikasikan terkait penggunaan dana BOS yang serinci-rincinya. Dinas Pendidikan Kota Malang bekerja sama dengan Radar Malang dan juga PT Pelita Nuswantara Abadi mengadakan kegiatan sekolah unggul dan transparan atau disebut dengan Ultras.
Nah, dalam kegiatan tersebut, sekolah-sekolah diwajibkan untuk membuat infografis dana BOS dan harus dipublikasikan setransparan mungkin. Jadi hasilnya sekolah-sekolah di Kota Malang itu wajib membuat infografis dana BOS dan itu harus dipajang di sekolah, di website sekolah maupun di media sosial sekolah. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita ke pertanyaan inti nih, sahabat Nuswantara. Boleh nggak dana BOS itu digunakan untuk membeli kuota? Nah, kemarin beberapa kasus kita temukan banyak ibu-ibu yang mengeluh uangnya habis untuk membeli kuota, akhirnya jatah untuk beli beras berkurang. Ya misalkan anaknya 3, satu di SD, satu di SMP, satu di SMA, lah ini ternyata daring semua kan lumayan uangnya untuk beli kuota. Nah, boleh nggak dana BOS itu digunakan untuk pembelian kuota? Nah, jawabannya adalah tentu saja boleh. Nah, itu. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa bantuan operasional sekolah atau BOS reguler untuk pembelian pulsa, paket data, dan layanan platform online, ya baik untuk guru maupun siswa itu diperbolehkan sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Nah, sahabat Nuswantara bisa cari-cari nih nanti di Google, bisa di-download Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ya, terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Nah, itu tadi ya sahabat Nuswantara sekalian. Bagi yang masih bingung, boleh nggak dana BOS digunakan untuk pembelian paket data? Nah, jawabannya adalah boleh. Bisa nanti dicari di Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Gampang kok, di Google aja itu diketik, bisa di-download. Nah, itu nanti bisa dibaca-baca. Bisa juga langsung ditanyakan ke pihak sekolah. Ya, itu juga bisa. Baik, terima kasih bagi yang sudah setia menonton Nuswantara Media. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share video ini. Itu ya. Bisa juga follow IG kami di nuswantaramedia.id. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.